Ya, kita memasuki minggu ke-12. Judulnya menempuh kehidupan, menikmati Kristus sebagai negeri yang baik dengan bait, tempat kediaman Allah, dan kota kerajaan Allah sebagai hasilnya. Amin. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 5 dan pasal 10 ya, dikatakan di sana bahwa kita ini sesungguhnya bangsa Israel itu. Kita memiliki domba Paskah, di mana ketika waktu kita di Mesir. Lalu dikatakan juga bahwa baptisan kita, baptisan air kita yang membawa kita ke dalam baptisan roh, itu tuh adalah tiang awan kita. Kita dibaptis ke dalam awan itu. Kita dibaptis ke Laut Merah seperti bangsa Israel. Ya, itu di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Kemudian di ayat 3 dan 4-nya kita dikatakan di sana kita dipelihara di padang gurun oleh air dan mana. Nah, ini semua diperlihatkan dalam 1 Korintus. Ya. Kitab 1 Korintus. Pasal 5 ayat 7 dan 8, pasal 10 ayat 1 sampai 13. Ya. Memperlihatkan bahwa kita inilah bangsa Israel itu. Mulai dari keluar dari Mesir oleh domba Paskah. Domba Paskah ini siapa? Kristus. Lalu kita dibaptis ke dalam awan, ke dalam laut, ya. Awan itu adalah Kristus, di mana kita dibaptis ke dalamnya. Lalu kita melewati padang gurun. Ya, di sana kita dipelihara oleh mana. Ada air yang keluar dari batu karang. Mana itu Kristus. Air yang keluar dari batu karang itu Kristus. Inilah gambaran kehidupan kita. Allah lah yang menyusun Alkitab sebetulnya. Yang menulis Alkitab itu Allah melalui para rasul. Jadi kita bisa melihat, ya, bahwa kita ini adalah bangsa Israel yang sejati. Israel dalam realitas. Ya, poin saya apa? Poin saya adalah ya, Kristus yang disajikan di 2 Korintus sebagai lanjutan 1 Korintus adalah tanah permai. Jadi kita bukan sembarangan memiliki judul ini, ya, yaitu menempuh kehidupan, menikmati Kristus mulai dari Mesir
domba Paskah kita dibaptis ke dalam Roh dan dibaptis dalam air. Kemudian kita menempuh kehidupan yang menikmati mana, menikmati air hayat di padang gurun. Semuanya goalnya itu adalah ada di 2 Korintus, yaitu Kristus sebagai kasih karunia. Walaupun di 2 Korintus tidak ada kalimat Kristus adalah tanah permai, tetapi dari gambaran di 1 Korintus bagaimana kita diselamatkan dari Mesir, dibaptis di Laut Merah, lewat padang gurun menikmati mana dan air, kita bisa tahu bahwa Kristus sebagai kasih karunia di 2 Korintus itu adalah tanah permai. Karena bangsa Israel tuh melewati semuanya itu kan sasarannya tanah permai. Nah, beginilah cara mempelajari Alkitab dan melihat bahwa Kristus sebagai tanah permai itu benar-benar diwahyukan dalam Perjanjian Baru. Bukan asal-asalan menulis judul saudara kita di sini. Dan kita juga tahu bahwa tanah itu adalah Kristus. Sejak awal kitab Kejadian, Allah telah mewahyukan ini. Tanah yang muncul dari air kematian itu di hari ketiga, di mana gambaran Kristus yang bangkit di hari ketiga. Dia adalah tanah itu, tanah permai kita. Nah, sekarang kita melihat kitab 2 Korintus, saudara-saudari. Di akhir kitab 2 Korintus, pasal 13 ayat 13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Biasanya kalau ada ungkapan mengenai Trinitas, yang disebut pertama itu adalah Allah Bapa dulu, baru Kristus kedua, setelah itu ketiga Roh. Tetapi di sini Kristus disebut lebih dahulu. Artinya pemikiran utama dari kitab 2 Korintus adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang disebut pertama di dalam penutup kitab 2 Korintus. Setelah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, barulah yang kedua kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang ketiga. Jadi pemikiran utama dari 2 Korintus adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini? Inilah tanah permai. Tanah permai yang adalah sasaran perjalanan kita sebagai Israel sejati, mulai dari Mesir, melewati Laut Merah, masuk gurun. Endingnya adalah tanah permai. Apakah tanah permai? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, sampai di sini kita harus menyadari, mungkin saudara-saudari mendengar kata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus nggak kesetrum kali ya, mungkin ya. Biasa aja gitu dengarnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Umumnya orang Kristen kebanyakan juga udah
biasa dengar ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mendoa bacakan, membaca di dalam roh, membaca berita-berita ministrinya, maka pasti kita akan kesetrum dengan listrik yang besar ini, mendengar kata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya coba menyetrum kita semua. Bangun untuk melihat apa sesungguhnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudari, bagi orang Kristen kebanyakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu adalah, pemahaman mereka itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk menyembunyikan kekayaan dari makna yang sesungguhnya dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka musuh menyisipkan kata dari gitu di dalam kalimat ini. Seharusnya kalimat ini tuh, frase ini tuh seharusnya ya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Cuman aneh gitu. Di dalam pemikiran banyak orang Kristen tuh disisipkan kata dari, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pemikiran kebanyakan orang Kristen. Sehingga kasih karunia itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang terpisah dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu ya dianggap sesuatu yang dari Tuhan Yesus Kristus, terpisah dari Tuhan itu sendiri. Ya. Definisi kasih karunia atau anugerah bagi kebanyakan orang Kristen, bahkan para pengajar-pengajar Alkitab. Apa definisi kasih karunia? Ya, mereka mengajarkan bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu. Apa? Sesuatu yang tidak bisa diperoleh oleh usaha diri sendiri. Apakah ini definisi yang benar? Memang benar. Tetapi di dalam definisi ini, Kristus sebagai kasih karunia disembunyikan. Karena sesuatu yang kita peroleh bukan oleh usaha diri itu adalah ya sesuatu gitu. Misalnya apa? Ya pengampunan, keselamatan, tapi keselamatan pun juga hanya di aspek yuridis yang cuma-cuma. Apalagi pemeliharaan Tuhan, makanan cukup, pakaian cukup, ada rumah. Itulah semua kasih karunia, itulah semua sesuatu. Sesuatu ya, yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha sendiri. Semuanya itu adalah kasih karunia. Nah, itulah definisi dari kasih karunia bagi kebanyakan orang Kristen. Lalu definisi lain, mereka menganggap kasih karunia itu adalah wujud dari kasih Allah, gitu ya. Tindakan-tindakan Allah sebagai wujud dari kasih Allah,
yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah ya. Ada juga yang mendefinisikan kasih karunia sebagai hadiah. Kalau hadiah kan itu bukan karena kita melakukan sesuatu, itu cuma-cuma. Dan Allah memberikan hadiah itu tanpa pamrih. Juga ada definisi yang paling terkenal itu adalah kasih karunia adalah pemberian yang kita terima padahal kitanya itu nggak layak menerimanya. Itu semua definisi kasih karunia yang umum dipahami dan diajarkan di dalam kekristenan. Tetapi semua definisi ini ya menyembunyikan Kristus itu sendiri sebagai kasih karunia. Oh, Tuhan Yesus, saudara-saudari, 2 Korintus 13 ayat 13 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh Tuhan Yesus Kristus itulah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kasih karunia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Tetapi aneh sekali dalam pemikiran banyak orang Kristen, ada sisipan kata dari, ya, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat kasihan. Sehingga pemikiran utama 2 Korintus tidak mereka miliki dalam pemikiran mereka. Karena memang musuh berusaha menyembunyikan makna sesungguhnya dari kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah dianggap sebagai pemberian dari Tuhan Yesus. Sebagai kasih dari Allah. Atau sebagai hadiah dari Allah. Selalu ada kata dari. Tetapi Paulus tidak seperti itu. Dia menulis, aku bekerja lebih keras. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku bekerja lebih keras dari semua yang lain. Tetapi kerja kerasku itu bukan aku yang melakukannya, melainkan kasih karunia. Nah, membaca ayat ini pun juga konsepsi alamiah kebanyakan orang Kristen secara spontan akan berpikir, oh, kasih karunia yang Paulus terima itu adalah kerajinan, gitu. Kekuatan sehingga dia bisa jadi seorang yang bekerja lebih keras. Itu secara spontan pemikiran alamiah, konsepsi alamiah seperti itu. Padahal kasih karunia yang Paulus maksudkan adalah satu persona yang membuat dia bisa bekerja keras. Kasih karunia itu persona. Ya. Itulah sebabnya kita harus mempelajari Alkitab menurut prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang tepat. Ya, menurut prinsip penafsiran Alkitab yang kita pelajari di kelas-kelas diaken, ya ada satu poin, yaitu 2 ungkapan yang aposisi atau bersifat sejajar itu adalah sama maknanya. Ya, contohnya ya ayat ini 1 Korintus 15 ayat 10 itu bersifat setara dengan Galatia 2 ayat 20. Karena
keduanya memiliki ungkapan yang sama walaupun istilahnya berbeda. Nah, dari cara menafsirkan Alkitab semacam ini kita bisa mengetahui bahwa kasih karunia yang Paulus maksudkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 adalah satu persona. Bukan kerajinan itu kasih karunia, bukan tenaga yang kuat sehingga dia bisa bekerja lebih keras. Bukan itu kasih karunia, tetapi satu persona yaitu Kristus sebagai kasih karunia sehingga dia bisa bekerja lebih keras. Apa ayat di Galatia 2 ayat 20? Itu sama dengan di 1 Korintus 5 ayat 10. Kedua ayat ini sama-sama berkata, bukan aku, tetapi, nah gitu. Di 1 Korintus 15 ayat 10, bukan aku, tetapi kasih karunia. Tetapi di Galatia ayat 2:20 dikatakan bukan aku, tetapi Kristus. Ini sama, yang satu menyebut kasih karunia, yang satu menyebut satu persona Kristus. Artinya kasih karunia ini adalah Kristus. Banyak ayat-ayat bertebaran di dalam seluruh Alkitab yang dimana mereka itu bersifat sejajar, ya. Contoh-contohnya banyak. Jadi ketika kita menemukan ya lebih dari satu ayat yang bersifat aposisi ya atau setara, kita harus tahu bahwa makna mereka sama. Jadi sekali lagi saudara-saudari, kasih karunia itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dari Kristus. Bukan hadiah dari Kristus, bukan pemberian dari Kristus, bukan. Kasih karunia itu adalah Kristus sendiri, persona Kristus itu menjadi kasih karunia di dalam kita. Ya, tetapi ya itulah sungguh sayang sekali, banyak sekali orang-orang Kristen memahami kasih karunia hanya sebagai pengampunan dosa, ya, keselamatan dari api neraka, bahkan yang lebih kasihan, kasih karunia itu dianggap seperti pemberian benda-benda materi. Sehingga banyak orang Kristen buka toko, merek tokonya toko anugerah, ya. Toko kasih karunia. Aduh, kasih karunia dianggap sebagai benda-benda materi. Tuhan Yesus sangat kasihan sekali pemahaman-pemahaman ini. Nah, jadi sekarang kalau kasih karunia itu adalah satu persona, maka definisi yang tepat, penjelasan yang tepat dari kasih karunia adalah kasih karunia ini adalah Kristus menjadi tenaga kita. Ini satu ungkapan yang jarang dikatakan oleh kebanyakan orang-orang Kristen. Kristus itu Tuhan, di surga harus disembah. Dialah yang memberikan pemberian-pemberian kepada kita di bumi. Itulah pemahaman yang kasihan. Tetapi bagi kita, kasih karunia itu, ya, kalau kita mau anggap itu sebagai tenaga kekuatan kita, maka kita harus mengatakannya kasih karunia itu adalah Kristus sebagai tenaga kita. Kalau kita mau membicarakan kemampuan kita harus katakan Kristus adalah kemampuan kita, ya. Kalau kita mau mengatakan kekuatan kita harus katakan Kristus sebagai kekuatan kita. Ya, kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi segala macam masalah. Kalau kekuatan kita sendiri mana bisa? Tetapi Tuhan tidak memberikan kekuatannya terpisah dengan dirinya. Dia sendiri masuk ke dalam kita menjadi kekuatan kita. Sehingga dialah yang menjadi kekuatan kita ketika kita
menghadapi segala macam masalah. Jangan berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Jangan berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, saya banyak masalah. Itu doa yang sangat kasihan. Tetapi berdoalah, Kristus, Tuhan Yesus, jadilah kekuatanku. Nah, beda. Kalimatnya beda. Kalimatnya itu harus tepat. Memperlihatkan pemahaman kita yang tepat. Kita harus berdoa, Tuhan, Engkau menjadi kemampuanku. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam segala situasi buruk maupun situasi menyenangkan. Engkaulah yang menjadi kekuatanku, kemampuanku untuk menyesuaikan diri dalam segala situasi. Engkaulah yang menjadi kekuatanku, yang memampukan aku menanggung segala macam perlakuan buruk, perlakuan baik, semuanya dapat kutanggung karena Engkaulah kemampuanku, kekuatanku untuk menanggung segala macam situasi. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku untuk menang di segala lingkungan, di segala keadaan. Engkaulah kekuatanku untuk tetap berdiri dan menang dalam segala lingkungan itu. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi tenagaku, kekuatanku, agar aku tetap produktif dalam segala kondisi. Tidak jatuh, tidak tergeletak, tidak menjadi mandul, ya, tidak menghasilkan, tidak dapat melahirkan Kristus. Engkaulah kekuatanku. Semuanya ini, kasih karunia ini, yaitu persona yang menjadi kasih karunia di dalam kita, tujuannya adalah agar kita bisa menjadi pelayan-pelayan Kristus yang apa? Yang lincah dalam hal mengambil kesempatan demi kesempatan. Tidak ada satupun kesempatan dilewatkan. Ketika kesempatan itu muncul, segera kita ambil. Kesempatan apa? Kesempatan menyalurkan Kristus. Lincah. Setiap ada kesempatan, langsung dimanfaatkan. Setiap ada orang bisa melihat hatinya terbuka, segera suplaikan Kristus. Di setiap sidang, tidak pernah dengan tangan hampa. Selalu siap sedia dari rumah. Ada kesempatan, segera suplaikan Kristus. Inilah memproduksi Kristus. Inilah industri Kristus. Gereja adalah tempat memproduksi Kristus. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya yang di berita kedua itu, ya, yang di judulnya juga, yaitu kita menghasilkan bait dan kota. Ya. Bait sebagai tempat kediaman Allah, kota sebagai kerajaan Allah. Haleluya. Semoga kita menempuh kehidupan. Ya, menempuh kehidupan untuk apa? Berjerih lelah atas Kristus, memproduksi Kristus, tetap produktif dalam segala situasi, tidak dengan tangan hampa datang ke sidang-sidang, tidak malas menggarap Kristus, mengelola Kristus. Oh Tuhan Yesus, belas kasihani kami. Amin. Mohon maaf saya menggunakan waktu cukup panjang. Sekarang silahkan saudara-saudari membagi nikmat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Mari bagikan kenikmatan, hasilkan Kristus. Amin. Amin. Silakan. Ini saya yang tadi saudara Diki bilang,
ya kalau kita dalam segala situasi gitu, Tuhan yang beri kekuatan pada kita, kemampuan, sehingga menjadi pelayan Kristus yang lincah dalam setiap kesempatan. Iya. Untuk menyalurkan Kristus, suplaikan Kristus itu ya, saya baru ngalami hari Minggu. Hari Minggu saya beribadah ke hal yang beda dari yang biasa saya pergi kan, karena topiknya tuh tentang pemulihan waktu pribadi bersama Tuhan. Iya. Karena anak saya 2 itu, ya itulah masih anak muda, kerja, sibuk. Jadi itu kurang cinta Tuhan ya. Jadi saya pikir saya ajak ke sana biar mereka bisa dipulihkan. Terus itu memang saya lihat kayak kalau misalnya di sana kayak penatua gitu atau pekerja-pekerja itu mereka benar-benar ada kelimpahan Kristus, ada kelebihan. Saya pas datang ke sana, kita ketemu, saya juga nggak gitu kenal orang di sana, tapi saya kira-kira ini kayak penatua nih. Jadi kita salaman, saling sapa, udah. Terus saya masuk ke dalam toko buku. Tau-taunya itu penatua samperin kita orang. Dia salamin anak-anak saya. Dia cari tahu gimana gitu. Ya saya puji Tuhan lah ya, semoga anak saya dapat dipulihkan. Terus setelah ibadah pun ada kalau misalnya yang lain, dia juga nyamperin anak saya, dia minta nomor HP-nya gitu. Saya bilang anak saya nih, kalau kamu diteleponin, kalau suruh ajak berdoa bersama atau baca firman, kamu ikut ya, kamu jangan tolak. Saya berdoa semoga Tuhan menjadi kasih karunia bagi anak-anak saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan Saudari Lani, kemudian Saudari Esther, Saudari Ango. Ya, silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya diberkati dari saudara tadi. Kasih karunia ini adalah diri Allah itu sendiri ya. Memang dulu ketika saya masuk di dunia kekristenan, anugerah kasih karunia itu ada kata dari ya, jadi adalah pemberian ya. Tetapi puji Tuhan ya, kita hari ini jelas bahwa kasih karunia anugerah itu adalah persona, yaitu diri Allah itu sendiri di dalam kita ya. Dia yang menjadi segala sesuatu kita, yang menguatkan ya. Ketika kita perlu kesabaran, perlu kekuatan, dialah menjadi kesabaran kita ya. Saya pun juga mohon ampun ya, dulu juga doanya Tuhan beri aku kekuatanmu, tetapi tadi dikatakan Tuhan engkaulah menjadi kekuatanku, engkau menjadi penghiburanku, engkau menjadi segala hal yang kita perlukan ya. Kita hanya perlu terus datang kepadanya, menyeru namanya, menggarap tanah permai itu dengan rajin ya, sehingga menjadi pekerja yang lincah tadi, yaitu menyalurkan Kristus ya, menyuplaikan Kristus. Ketika kita sidang-sidang ya, kita tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa Kristus yang sudah kita nikmati, yang kita alami ya. Puji Tuhan, melalui berita ini kembali dibawa kita rajin menikmati Dia, menggarap Dia. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan saudari yang lain. Saudari Ango, saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Makasih ya saudara Diki atas penjelasannya di depanmu. Hari ini saya menangkap dari persekutuan kita ini ada di poin B, itu penting sekali ya. Dikatakan kehendak Allah adalah agar kita menikmati Kristus. Kita perlu berusaha untuk menikmati Kristus dan mengalami Dia dalam setiap situasi. Oh Tuhan Yesus, saya menikmati perkataan ini sebenarnya sangat dalam sekali ya. Kadang-kadang kita menikmati Kristus, mengalami Kristus, atau tetap berproduksi itu dalam keadaan satu situasi ya, tapi tidak dalam setiap situasi. Kadang-kadang kita menikmati Kristus ketika suasana dalam keadaan aman, hati lagi senang ya, atau sebaliknya ketika situasi kita merasa sangat tidak enak, terus kita mati-matian untuk mendapatkan Kristus.
Inilah hari ini saya mendapatkan poin ini sungguh mengingatkan kita ya, betapa kita perlu mengandalkan kasih karunia ini, sehingga kita dalam situasi apapun kita tetap ya berada di dalam Kristus. Karena sering-sering saya juga merasakan, ya hari ini saya merasa wah saya lebih bersemangat, saya bekerja, berjeli lelah. Tapi ada kalanya saya merasa, aduh Tuhan sehari ini saya malas ya. Ini berarti tidak masuk di dalam poin B ini ya. Hari ini mengingatkan kita harus menikmati mengalami Kristus itu dalam situasi apapun. Karena di sini juga dikatakan kita perlu berjeli lelah atas Kristus dan mengalami Kristus, kemudian akan menghasilkan bukan hanya untuk kepuasan kita, tetapi juga untuk kepuasan Allah. Sungguh ini satu kalimat, satu perkataan yang sangat mendorong kita ya. Kalau kita bekerja pada seseorang, mungkin kita akan merasakan senang kalau bos kita senang ya. Nah, hari ini betapa lagi kalau kita di sini dikatakan kalau kita menghasilkan itu bukan hanya untuk kepuasan kita ya, tetapi Allah juga puas. Betapa ini adalah satu dorongan buat kita ya, bahwa apa yang kita hasilkan di dalam tanah yang baik ini itu bukan semata-mata untuk kepuasan kita, tetapi adalah untuk kepuasan Allah juga. Hari ini kalau kita bisa membuat Allah puas, Allah senang, betapa kita juga pasti akan dipuaskannya. Karena ini saya juga sangat mengingat kembali ya perkataan dari Salomo ya. Seringkali kita ini manusia itu memang punya sifat yang malas ya. Mungkin kadang-kadang kita merasa pagi mau datang untuk ikut PP, tapi kita pikir sebentar lagi tapi tahu-tahunya telat ya. Inilah dikatakan Salomo ya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Memang ini suatu kebiasaan ya, tapi hari ini dalam kehidupan nyatanya kita juga mengalami hal seperti ini. Karena itulah saya hari ini juga benar-benar banyak mendapatkan terang ya. Katakan bagaimana kita perlu rajin untuk menggarap Kristus ya. Bahkan kita dikatakan ini kita perlu memproduksi Kristus ya. Bukan lagi kita berjeli lelah atas pekerjaan kita yang duniawi. Memang satu sisi kita masih perlu ya. Tapi dikatakan ketika kita sudah diselamatkan, pekerjaan kita yang sejati adalah menggarap Kristus ya. Menanam, menyiram, menaburkan, semuanya itu adalah bentuk-bentuk rohani. Tuhan Yesus ini juga membawa saya untuk mengalami Kristus lebih banyak lagi ya, memberikan saya terang bahwa dalam situasi apapun saya harus tetap mengalami, menikmati sehingga ada satu hasil ya. Kalau saya hanya satu situasi, saya menikmati, saya mengalami, tapi hanya sebatas-sebatas yang saya dapatkan. Dan satu yang penekanan yang sini saya dapatkan ini sangat bagus dikatakan ya. Kita dalam pekerjaan menggarap Kristus ini kita harus bekerja dengan sukacita ya. Dan pekerjaan ini merupakan perhentian bagi kita. Jadi bukan lagi kita datang kepada Tuhan, aduh pagi ini saya mau datang tapi datang dengan bersungut-sungut ya. Tapi kita datang dengan sukacita. Karena dikatakan pekerjaan ini merupakan perhentian bagi kita. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan yang membuat kita menjadi lelah, menjadi sangat kecapean ya. Tapi justru pekerjaan ini adalah merupakan perhentian bagi kita. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari masih bisa 1-2 orang lagi, silahkan. Amin. Tuhan Yesus, bagikan kelebihan, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Sadari. Saya sangat diberkati ya pagi hari ini. Amin. Persekutuan kita dikatakan tadi Kristus itu kasih karunia kalau hari ini kita mendapatkan Dia sebagai tanah permai. Bahkan kasih karunia ketika Dialah pesona yang hidup di dalam saya dan saudara-saudari. Dan hari ini saya melihat begini, kalau hari ini pun Tuhan membawa kita untuk berjeri lelah, menggarap Dia sebagai tanah permai, itu pun kasih karunia saudara-saudari.
sejujurnya saya ya pribadi, mungkin kita semua ya, untuk menggarap tanah permai itu biasalah manusia itu ada perasaan itu malas karena keegoisan, karena banyak hal perkara gitu ya dalam kehidupan kita menjadi orang yang beralasan untuk datang kepada tanah permai menggarap itu. Tapi kalau hari ini kita bisa mengerjakan tanah itu berjerih lelah sehingga kita bisa mendapatkan kelimpahan, itu adalah satu kasih karunia ya saudara-saudari. Amen. Dan kalau saya di sini sangat diterangi, kalau pekerjaan luaran itu kan kita maksudnya tidak mengerjakan di dalam tanah permai itu, maksudnya pekerjaan luaran itu kan membuat kita berkeringat, banyak pikiran gitu ya, khawatir, resah. Tetapi pekerjaan di dalam tanah permai itu adalah pekerjaan yang merupakan satu perhentian bagi kita. Kalau hari ini kita bisa mengalami bahwa pekerjaan itu merupakan perhentian bagi kita, itu pun satu kasih karunia saudara-saudari. Amen. Oh Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur di sini untuk kasih karunia, yaitu diri Tuhan sendiri itu sangat limpah bagi kehidupan saya, untuk saya terus maju mengalami Dia gitu ya. Makanya di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 itu dikatakan yang poin terakhir, kita perlu senantiasa mengucap syukur. Kalau hari ini kita sudah ada di dalam tanah permai, menjadi orang yang kaya ya, harusnya ya memang menjadi kaya, jangan jadi orang miskin ya. Kalau hari ini kita bisa melihat perkara itu juga, itu merupakan satu kasih karunia saudara-saudari. Maka di sini diperlukan satu kerjasama gitu ya, kerjasama, senantiasa sukacita dalam keadaan apapun ya. Susah untuk bersukacita dalam keadaan apapun gitu, tapi kasih karunia juga kalau hari ini keadaannya mungkin tidak baik-baik saja, tapi kita tetap bisa bersukacita dan menikmati Dia. Bahkan kita bisa bekerja sama menggarap tanah permai itu sebagai perhentian kita. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Kristuslah kasih karunia yang membuat Amen. kita bisa berjerih lelah atas Kristus. Ya, Amin. banyak saudara-saudari yang berkata sepertinya tuh saya sih nggak bisa gitu lah ya. Betul. Saya sih begini, saya sih begitu, pesimis, saya sih nggak bisa, karena ya itu tadi belum melihat bahwa kasih karunia itu adalah persona Kristus gitu. Yang ada, yang sudah tinggal, sudah berhuni di dalam kita. Karena itu bersandarlah kepada kasih karunia ini, agar kita bisa menghasilkan Kristus, menyalurkan Kristus, dan pada akhirnya kita berbagian membangun bait dan kota sebagai tempat tinggal dan kerajaan Allah. Ya, semoga saudara-saudari di pemulihan Tuhan semua nampak tidak lagi pesimis ya, dan tidak lagi mengandalkan motivasi-motivasi dari para motivator, karena motivasi itu bukan tenaga kita ya, nggak mampu lah sebaik apapun motivatornya memotivasi kita untuk rajin. Tidak ada yang mampu ya. Kita bisa rajin, kita bisa tidak malas, itu bukan karena kita dimotivasi, bukan. Itu semua karena Kristus, saudara-saudari. Kristuslah kasih karunia itu. Jangan menganggap yang lain sebagai kasih karunia, jangan. Karena itulah tadi beban utamanya itu adalah perkara ini. Memahami, melihat bahwa kasih karunia itu adalah satu persona tinggal di dalam kita. Ya, tadi sebagian besar waktu menekankan beban ini. Karena jikalau kita menerima beban ini, maka kita masuk ke Romawi pasal 2 itu sudah benar jalurnya. Yaitu
kita bisa menempuh kehidupan di mata Allah yang memungkinkan kita menikmati Kristus. Saudara-saudari, kita itu tidak bisa menikmati Kristus. Tidak bisa. Kalau menikmati dunia bisa kita, nggak usah belajar, spontan. Tapi menikmati Kristus itu nggak bisa, saudara-saudari. Ya, itu sama seperti satu jenis makhluk diberi makan oleh jenis makanan yang asing gitu. Kita nggak mampu memakannya karena itu bukan makanan kita. Kristus itu bukan makanan manusia alamiah kita. Bagi manusia alamiah kita tuh Kristus tuh sama sekali tidak nikmat, tidak. Jadi untuk menikmati Kristus tuh perlu Kristus sebagai persona kita di dalam kita. Kristuslah yang menjadi selera kita menikmati Tuhan. Ya, jadi janganlah menganggap yang lain selain Kristus sebagai kasih karunia. Kristus satu-satunya. Apa yang Anda butuhkan? Kristuslah jalannya. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan kami ya Tuhan. Amin. Dari menempuh kehidupan yang bumiah. Ya, amin. Oh, selamatkan kami dari menempuh kehidupan yang duniawi. Amin. Tuhan, jikalau kami menempuh kehidupan, kehidupan kami haruslah menikmati Kristus. Amin. Oh, kehidupan kami yang harus kami tempuh adalah sibuk mengelola Kristus, menggarap Kristus, mengelola tanah yang baik itu. Itu adalah satu-satunya pekerjaan utama kami. Semua profesi bumiah kami hanyalah supaya kami bisa eksis di bumi untuk mengerjakan pekerjaan utama kami, yaitu Kristus, menggarap Kristus, menghasilkan Kristus, dan menyuplaikan Kristus kepada orang lain secara pribadi maupun dalam sidang-sidang. Selamatkan kami dari kehidupan yang tidak produktif, Tuhan. Tidak memproduksi Kristus. Buatlah kami lincah memanfaatkan segala situasi, menyalurkan Kristus di mana-mana, sehingga kami dapat berbagian, Tuhan, membangun bait dan kota. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi saudara. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Michael.